fokus, Pak, dengan tujuan untuk memperkecil resiko kontaminasi mikroba, Pak, agar produk steril itu tetap steril, Pak. Seperti itu kira-kira. Ya, artinya mempunyai spesifikasi sebenarnya ya. Kalau tadi mempunyai prosedur yang, jadi ya memang harus mempunyai spesifikasinya, ya spesifikasi dari produk steril. Ya tentunya sama seperti bab produksi ya, mempunyai prosedur yang jelas ya dalam melakukan proses pengolahan produk steril. Ya, produk steril contohnya apa saja produk steril? Produk steril contohnya apa aja? Ya, mungkin apa namanya? Ini orang yang masuk ya. Kira-kira apa contoh produk steril? Ini obat ya berarti. Vaksin gitu, Pak. Ya betul, vaksin kan memang disuntikan langsung ke pembuluh darah ya. Jadinya dia harus steril, makanya dia bentuknya kan ampul ya. Itu berarti pembuatannya di kelas A dan B itu namanya, supaya tidak terkontaminasi ya. Kemudian ya, pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan manusia. Ya, ini kemarin Hanifah, Mitahul Yusron sama Muhammad Aksal ya. Nah, kira-kira mungkin ini dulu deh contoh produknya. Kira-kira contoh produk apa itu kalau biologi? Coba searching di internet nanti keluarnya apa. Ini kan bertiga ya. Siapa ini? Hanifah, Mitahul sama Muhammad Aksal. Nah, ini kan semuanya hadir ya. Coba di searching ya di internet mungkin produk biologi itu contohnya apa. Kalau produk steril tadi kan banyak ya, kita biasa lihat ya, infus ya, suntikan itu ya, kemudian mungkin apa namanya, ya situ kan contoh dari ini ya, produk steril. Kalau produk biologi, insulin bukan Pak? Insulin ya, insulin ya. Kenapa menjawab insulin? Ya dari apa? Ya, ini sebenarnya memang masuk tugas yang baru ya. Tugas yang tadi sudah di mungkin dari Kumas Kemadiling ya. Coba saya pengen lihat sekilas ini yang dari Hanifah, Mitau Yusan sama Muhammad Aksal mengenai tugasnya yang pembuatan bahan dan produk biologi untuk manusia. Coba di share dulu seperti apa. Baik, Pak. Ya. Insulin kan dari enggak insulin dah ya. Antibiotik. Vaksin. Ya, coba dipresentasikan sekilas saja. Dipresentasikan coba. Ini untuk pertama, tabel pedoman ilustrasi untuk kegiatan pembuatan yang sesuai dengan ruang lingkup. Jadi perbesar. Sumber hewan atau tanaman non transgenik,
yaitu contoh produknya heparin, insulin, enzim, protein, ekstrak algen, PTT. Diperbesar, ini nggak kelihatan, ditarik. Ini soalnya di saya kan kecil ini, yang gede ini apa namanya, nah kayak gitu mas. Ulangin ya Pak. Ya, Sir. Jenis dan sumber bahan yang pertama dari hewan atau tanaman non transgenik. Contoh produknya yaitu heparin, insulin, enzim, protein, ekstrak alergen, PTT, imunosera. Penerapan pedoman ini dalam tahap pembuatan ditunjukkan dalam kotak abu-abu. Pengambilan tanaman organ, jaringan atau cairan, pemotongan pencampuran atau pengolahan awal, isolasi dan pemurnian, formulasi pengisian. Yang kedua, jenis bahan dari virus atau bakteri atau fermentasi kultur. Contoh produknya yaitu vaksin virus atau bakteri, enzim, dan protein. Penerapannya, pembentukan dan pemeliharaan BSI, BSK, BPI, dan BPK. Kultur sel atau fermentasi, inaktivasi jika memungkinkan, isolasi dan pemurnian, formulasi pengisian. Yang ketiga, jenis atau sumber bahannya dari fermentasi bioteknologi atau kultur sel. Contoh produknya yaitu produk rekombinan, antibodi monoklonal, alergen, vaksin, terapi gen, faktor virus dan non-virus plasmi. Terus penerapannya yaitu pembentukan dan pemeliharaan BSI, BSK, LBI, LBK, kultur sel atau fermentasi, isolasi, pemurnian, modifikasi, dan formulasi pengisian. Kemudian yang keempat, sumbernya dari hewan transgenik, contohnya yaitu protein rekombinan, PTTT. Penerapannya yaitu bank transgenik induk dan bank transgenik kerja, pengambilan, pemotongan, pencampuran, atau pengolahan awal, isolasi, pemurnian, dan modifikasi, formulasi pengisian. Yang kelima, sumbernya dari tanaman transgenik, contohnya protein rekombinan, vaksin, alergen. Kemudian penerapannya yaitu bank transgenik induk dan bank transgenik kerja, penanaman panen, ekstrak awal, isolasi, pemurnian, modifikasi, formulasi pengisian. Yang keenam, sumbernya dari manusia, contohnya enzim turunan urin, hormon. Penerapannya yaitu pengambilan cairan, pencampuran atau pengolahan awal, isolasi dan pemurnian, formulasi pengisian. Yang ketujuh, sumbernya dari manusia atau hewani, contohnya terapi gen sel, rekayasa genetik. Terus contoh yang kedua, terapi sel. Yang ketiga, produk rekayasa jaringan. Penerapannya itu donasi, pengadaan dan pengujian jaringan atau sel awal, pembuatan vektor serta pemurnian sel dan pengolahan, modifikasi genetik sel, vivo, pembentukan BSI, BSK atau lot sel primer, dan formulasi pengisian. Kemudian penerapan yang terapi sel, yaitu donasi, pengadaan dan pengujian jaringan sel awal, pembentukan BSI, BSK. Itu tentunya tadi ya, tamanya adalah mencegah kontaminasi ya dan tertelusur. Itu mungkin tambahan juga untuk yang tadi ya, visi produksi ya, karena ini kan sebenarnya mirip ya, hanya beda produk ya, beda produk. Kalau ini khusus gitu ya, produk biologi gitu ya, kemudian tadi atasnya adalah steril ya, tambahnya adalah tadi ya, memang prinsipnya bagaimana bisa mencegah kontaminasi ya, itu ya, mencegah kontaminasi ya, dari proses dan bisa tertelusur ya, bisa tertelusur di produksi, kemudian produk steril sama ini ya, yang produk biologi itu sama ya, biasanya seperti itu ya. Ya mungkin itu cukup dulu ya, karena ini ya masih ada nih yang pembuatan gas medicinal ya, saya pengen tahu ya, coba kita lihatin sekilas ya, yang
Ya, ini kelompoknya ini ya, medisinal. Muhammad Husni sama Nur Hasanah ya. Bagian pembuatan gas sebagai bahan baku aktif butir 1, yaitu proses yang berkaitan dengan dua metode pembuatan gas sebagai bahan baku aktif tersebut hendaklah memenuhi persyaratan dasar dari Aneks 8 cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik. Namun, A. Persyaratan mengenai bahan awal untuk bahan baku aktif tidak berlaku untuk produksi gas sebagai bahan baku aktif dengan cara pemisahan udara. Meskipun demikian, hendakkan kualitas udara ambien sesuai dengan proses yang telah ditetapkan dan setiap perubahan mutu udara ambien tidak berdampak terhadap mutu gas bahan baku aktif. Persyaratan mengenai studi stabilitas ongoing yang digunakan untuk mengonfirmasi kondisi penyimpanan dan tunggal kadaluarsa atau pengujian ulang tidak berlaku apabila studi stabilitas awal telah diganti oleh data bibliografi, dan persyaratan mengenai sampel tertinggal tidak perlu untuk gas bahan baku aktif kecuali ditentukan lain. Dokumen yang terkait: dokumen spesifikasi, dokumen prosedur, dan tetap dokumen protokol. Ya, saya kira cukup itu dulu aja ya. Cukup dulu itu aja. Jadi kalau gas, ya contohnya gas medisinal itu apa kira-kira? Sudah searching di internet belum? Contoh dari produk gas medisinal. Oksigen, nitrogen. Ya, betul. Mungkin nih pernah ke rumah sakit ya. Di sana memang menggunakan oksigen ya dan juga nitrogen. Nah, kemudian prinsipnya apa? Ya, saya kira ya sama ya seperti pembuatan produk steril ya, biologi tadi yang tadi disebut dari tugas sebelumnya. Bagaimana ya produk gas medisinal itu ya bisa mencegah tidak ada kontaminasi. Ya mutunya memang terjamin gitu ya, keamanan terjamin. Khasiatnya yaitu terjamin ya memang itu oksigen ya bukan nitrogen, atau sebaliknya nitrogen bukan oksigen. Kemudian juga harus tertelusur ya, tertelusur itu pembuatannya kapan ya, oleh siapa, dan semuanya itu bisa tertelusur ya. Kemudian ini masih inhalasi dosis terukur ya. Jadi sampai bab 6 ini, bab 4 mengenai pembuatan inhalasi ya, kemudian bab 5 pembuatan produk darah ya, bab 6 pembuatan obat uji klinik, semuanya sama ya, karena itu proses produksi ya, sama prinsipnya seperti tadi yang saya sampaikan untuk produk steril sampai gas medisinal itu ya, bisa dipahami ya. Namun contohnya apa ini kira-kira? Kalau inhalasi contohnya produknya apa? Inhalasi itu kan dihirup ya. Nah, kira-kira apa itu contohnya? Kalau yang punya ini masih tahu apa itu contoh yang buat orang asma itu sama kayak nebulizer itu juga bisa. Ya, betul, itu inhalasi. Kemudian tugas berikutnya tadi ya Pak, produk darah contohnya apa? Ada komponen trombosit. Apa? Komponen trombosit. Ya, jadi contohnya ya misalnya tadi penulis itu ya, konsentrat sel darah merah contohnya. Artinya apa itu? Jadi semua itu kan ya ada ketentuan kelasnya ya, tadi ya kelas 1, kelas A sampai D, E, F itu ya. Artinya ya kalau pembuatan tadi ya darah ya, kalau darah itu misalnya sel darah merah, yaitu berarti gedungnya harus memenuhi persyaratan itu ya. Kira-kira kalau darah itu harus steril atau tidak? Pembuatannya di itu termasuk produk steril atau tidak kalau darah?
harusnya? Steril, Pak. Ya, steril. Berarti dia harus bangunannya ya bangunan yang steril gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kemudian kalau pembuatan obat uji klinik, obat uji klinik contohnya apa? Yang dapat bagian ini? Fitofarmaka, Pak. Fitofarmaka. Fitofarmaka berarti obat tradisional ya. Obat uji klinis. Mungkin belum pernah pada ini ya. Jadi obat uji klinis itu sebenarnya jadi obat itu ya bisa dimasang ke dalam tubuh ya. Seperti itu nanti dia itu bisa untuk mendiagnosa itu loh. Bisa untuk mengecek mendiagnosa apakah saluran yang dilewati oleh obat tersebut itu ya masih baik atau tidak ya. Jadi misalnya obat uji klinis ya. Jadi dia hanya untuk mengetahui kondisi dalam tubuh. Jadi dia dimasang ke dalam tubuh kita. Itu obat uji klinis. Jadi dia bukan suatu obat tapi dia sebagai pendeteksi ya untuk mendiagnosa apakah tubuhnya dalam kondisi sehat atau tidak gitu. Ya, saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan. Ini juga udah jam 17.13. Tadi intinya ya pembuatan produk steril sampai pembuatan obat uji klinik ya itu adalah proses produksi ya, artinya ya tadi ya mutu, khasiat, keamanan itu harus terjamin, termasuk apa tadi mencegah kontaminasi ya dan bisa telusur ya, itu yang harus dipahami ya mengenai produksi ya. Nah kita pertemuannya tinggal satu kali lagi ya minggu depan ya insya Allah ya di tanggal 4 November. Kemudian kalian kayaknya UTS ya, bener ya ya. Untuk minggu depan ini sama ya, tetap mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti saya belum sempat membagi ya, dari mulai sistem komputerisasi berarti ya, kemudian cara pembuatan bahan baku aktivat yang baik, pembuatan radiofarmaka ya, sampai dengan manajemen resiko mutu. Nanti saya buat kelompoknya dulu ya, saya buatkan kelompoknya ya, ya insya Allah besok ya, besok sudah atau nanti malam saya share di grup ini ya mahasiswa semester 7 gitu ya. Sebelum kita kirim ada yang mau disampaikan enggak? Nanti tugasnya menyusul ya, saya share di grup ya. Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Pak. Ya belum ya. Oke, ya terima kasih para mahasiswa semuanya ya semester 7 atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ya dari jam 3:30 sampai jam 5 lebih ya, sesuai dengan jam kuliah saya rasa ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.